wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, dimanapun Anda berada. Saya Tati Westhoff dari Belanda akan kembali bertemu dengan Anda dalam acara belajar bahasa Belanda. Juga seperti biasa, kami didampingi oleh Radio Gebuminang yang menyiarkan acara ini secara langsung. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen, dames en heren. Ik zie u weer terug vandaag in het programma van Nederlands leren. Ik ben Tati Westhoff vanuit Nederland. Deze programma wordt uitgezonden door Radio Gebuminang. Ieder dinsdag om 8 uur 's avonds Indonesische tijd. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita diberi kesempatan untuk belajar lagi. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Mari kita silakan berdoa bersama, boleh juga secara masing-masing ya. Kita mulai. Allahumma sholli ala Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin. Ya Allah, berikanlah kami pengertian yang baik untuk bisa mempelajari segala ilmu, karena itu adalah juga sunnah Rasulullah. Belajar dan mengajar adalah yang kita jalankan hari ini. Semoga apa yang kita jalankan mendapat keberkahan dan kemudahan. Oke, ini video slide yang berempat ini telah kita lalui. Sebelum kita mulai, akan saya sedikit memberi pengumuman kepada yang belum tahu bahwa acara ini sebentar lagi pada akhir bulan Oktober untuk sementara akan berakhir. Karena itu diumumkan, tetapi juga acara ini akan kita adakan kembali pada bulan Januari mendatang. Insya Allah, pelajaran bahasa Belanda gelombang kedua online. Kita mulai lagi dari materi dasar, terbuka untuk umum dan tanpa dipungut bayaran. Bagi yang berminat, silakan hubungi saya melalui alamat Gmail saya yang tertera di flyer ini. Begitu juga siaran ini akan selalu didampingi oleh sahabat kita Radio Gebuminang yang terutama dibantu langsung oleh teman dan sahabat kita Uda Asbi. Terima kasih kepada Radio Gebuminang yang selalu setia menemani kami acara Mandeh Minang Mancanegara. Oke, kepada yang baru gabung, saya selalu memperlihatkan slide ini untuk sekedar merefreshing ya. Bagi yang mungkin sudah paham, tetapi tidak ada salahnya jika kita kembali melihat struktur ini karena ini sangat penting. Ya, pelajaran ini kurang lebih akan berjalan selama 1 jam. Setelah itu nanti diadakan acara tanya jawab. Ya, bagi yang ikut dalam Zoom bisa langsung bertanya, dan bagi mereka yang melalui radio mungkin bisa menanyakannya. Tetapi kalau ketinggalan atau tidak sempat melihat atau bertanya, bisa selalu melihat video-video saya sebelumnya di YouTube karena acara-acara sebelumnya sudah direkam. Oke. Hari ini kita akan mempelajari sedikit pelajaran baru, tetapi marilah kita ulang dulu ya. Dalam semua bahasa tentu kita mengenal pelaku, ya, pelaku atau disebut dalam hal ini kata ganti orang.
Kita bagi dua kategorinya, yang tunggal dan yang jamak. Ini tentunya sudah kita hafal ya. Ik, saya, yay, kamu, hey, dia, laki-laki, zij atau se, dia perempuan, het, itu. Jamaknya adalah wij, kami, jullie, kalian, zij atau se, dalam hal ini bentuknya jamak. Pembagian kata kerjanya tertera di sebagian di bawah kanan ini. em, Ik, stam, jij, stam plus t. Hij, zij, stam plus t. Wij, infinitif. Dan yang jamak semua mendapatkan infinitif. Tentunya kita tahu ya bahwa kata kerja di dalam bahasa Belanda itu dibagikan kepada siapa pelakunya dengan hak-hak yang mereka miliki. Inilah yang saya sebut dengan pembagiannya stam. Kalau kita lihat kata kerjanya werken, maka ik werk, jij werkt, hij atau zij werkt, wij infinitif yaitu kembali kepada kata kerja penuh werken, jullie werken, zij werken. Dan ini adalah kata-kata tanya yang bisa kita tanyakan ya, itu adalah sekedar ulangan. Hari ini kita lihat ya, ini adalah juga sedikit teori yang telah kita pergunakan. Di sebelah kiri ini adalah werkwoorden, adalah kata kerja. Kata kerja kita di dalam bahasa asing dibagi dalam beberapa kategori ya. Ada kata kerja present tense, past tense, dan present tense itu biasa yang tadi kita lihat susunannya dengan rumus stam atau stam plus t. Sedangkan kalau present tense itu atau past tense itu ada beberapa teori yang harus kita ingatkan ya. Teori tersebut adalah sangat penting jika kita ingin berbicara bahasa Belanda dengan baik. Tapi dalam tahap pertama ini tidak apa-apa kalau kita belum mengetahui sepenuhnya. Kita lihat, masih ingat penggunaan teori ini? Ini adalah teori yang di sebelah kiri dan penggunaannya akan coba saya jelaskan kembali. Ik drink. Di kolom pertama adalah subjek, pelaku. Di kolom kedua adalah predikat atau kata kerja pertama. Ya. Kata kerja pertama ini, jika dia kata kerja yang bisa berdiri sendiri, dia tidak perlu lagi ditambah dengan kata kerja lain. Dia sudah mempunyai arti. Jadi kolom satu, kolom kedua dalam hal ini kalimat pertama, ik drink itu sudah dipahami karena ada pelakunya, apa yang dilakukannya juga sudah ada. Jadi sudah komplit walaupun hanya terdiri dari dua komponen. Di bagian ini ekstra adalah ekstra keterangan, menerangkan apa yang kita kerjakan. Ya, keterangan ini bebas mau diisi apa saja ya, terserah kemampuan kita dan tergantung pengertian dalam kalimat itu. Misalnya ik drink zwarte koffie. Zwarte adalah black ya, black coffee adalah kopi. Jadi bahasa Inggrisnya I drink black coffee. Jadi ini yang ekstra nomor satu, nomor dua itu tidak perlu kalau tidak juga ada di kalimat itu sudah sempurna. Kalimat yang nomor dua adalah hey, dia laki-laki, drink ya, karena di sini rumusnya seperti itu, dapat T. Hey, drink zwarte koffie. Juga ini merupakan kalimat sempurna yang dilakukan oleh pelaku laki-laki orang ketiga tunggal. Jadi sejauh ini saya kira sudah dipahami ya, itu sudah berulang-ulang kali kita kunyah terus, tapi itu tidak apa-apa, akan melancarkan pemahaman kita. Baik,
Beralih kita kepada kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3 kita menggunakan, kita lihat di kolom terakhir, paling akhir ada kata kerja. Ya, yang pertama ini adalah yang dua pertama adalah kata kerja yang berbentuk infinitif. Sedangkan yang ketiga adalah yang bentuk dengan past perfect yang sudah dilakukan. Kita lihat kalimat yang nomor 3. Wij willen zwarte koffie drinken. Kata kerja ini willen ya, ada beberapa kata kerja yang kita bisa masukkan di sini, misalnya willen. Oh, bentar ya. Kunnen, mogen, moeten, zullen. Itu kata-kata kerja yang dipakai dalam bentuk ini ya, yang ini dia memakai infinitif. Jadi ini infinitif. Kombinasinya ini. Sebentar saya sebutkan di sini infinitif. Infinitif. Ya itu ya. Jadi ini infinitifnya saya beritahu. Jadi yang nomor 3 ini dengan nomor 4, jika kita memakai salah satu kata kerja yang berbentuk ini ya, yang sebelum diuraikannya seperti ini, jadi kita wajib memakai kata kerja yang membantunya, yang menerangkan. Ya. Dan di dalam past tense juga ada dua bentuk yang misalnya past perfect. Ya, itu dengan memakai kata kerja have dan bentuk ketiga. Jadi kalau saya tambahkan di sini lagi misalnya rumusnya have titik 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 eh, kata kerja bentuk ketiga. Ini saya tidak akan memperpanjang soal ini. Ini hanya sekedar apa namanya reminder saja ya. Karena ini sudah kita ulang-ulang berkali-kali. Tetapi pemakaiannya adalah ik heb zwarte koffie gedronken. Dari mana gedronken ini? Yaitu dari sini. Di sini disebutkan seksi, tapi ini dari saya sebutkan di sini bawahnya saya sambung. Oh, soft ketchup. Ya, jadi oh, kok soft? Apa ini? Ketchup. Ya, ini sebagai ini ya, sebagai highlight aja lah. Dari mana itu bisa? Ya itu ya. Kita sudah berkali-kali. Dan yang sederhananya kata kerja past, simple pastnya misalnya werken, ups, past tense-nya menjadi, kalau sebutkan dulu werkte, oh ya, sabar ya, bentar lagi selesai. Gewerkt. Dan kalau yang lainnya, bukan yang soft ketchup, kita tahu adalah yang pakai akhiran. Bila tidak ada di dalam soft ketchup ini, akan mendapat huruf, kalau soft ketchup ini, ya, DE dan DEN. Mungkin itu kita sekedar ulangi lagi ya. Nah, mudah-mudahan itu eh, masih kita ingat ya. Kalau yang, oh ya, satu lagi. Yang ini, yang pakai DE itu adalah, em, saya sebutkan di sini, saya insert dulu new slide. Kata kerja yang kata
kerja yang berubah itu harus dihafalkan. Sedangkan kata kerja yang stamnya berakhiran huruf lain selain soft ketchup itu berakhiran dengan tunggu, berakhiran dengan akhiran D, E, dan DAN. Tunggu, saya tanya dulu, apakah ini, silahkan boleh dibuka mic-nya untuk sementara. Apakah yang diuraikan itu sudah difahami? Siapa yang bisa menjawab? Sudah. Sudah ya? Yang lainnya sudah ya? Karena ini adalah Ya. yang baku sekali ya. Jadi ini kita besarkan sedikit biar bisa jadi terlihat dengan baik. Ya, ini adalah sebetulnya yang kita pelajari ini dari sini itu aja, nggak ada yang lain ya. Jadi apa ya? Tidak ada yang lain yang kita pelajari selama ini selain apa yang kita eh, lihat bersama. Jika ini sudah difahami atau mungkin ada yang mau bertanya, boleh, silahkan. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Sudah paham ya? Kalau saya tadi dengar, oke. Nah, untuk kita melangkah ke pelajaran baru, ini tidak terlalu penting ya, tetapi ini bisa juga harus kita ketahui karena ada beberapa dalam teori dasar ini yang belum saya sampaikan, yaitu saya ingin sampaikan sekarang sekedar selewat saja. Tetapi yang saya terangkan barusan, ya itu sangat penting sekali. Ini kita kalau salah-salah pun pada perpulaannya tidak apa-apa. Kita lihat dulu ya. Ini adalah preposition. Ini belum kita bahas sama sekali. Preposition itu ya seperti di Indonesia ya ada seperti kata keterangan apa keterangan tempat ya atau posisi di mana ya sebutnya gitu. Oke, kita lihat ya. Ini reklame dulu ya. Oefen je Nederlands met Sophie. NT2 BT. Waar is voorzetsels? Waar is de kat? Onder de tafel. Op de tafel. Links naast de tafel. Rechts naast de tafel. Waar is de hond? Onder de tafel. Op de tafel. Links naast de tafel. Rechts naast de tafel.
Waar is de kat? Op het bed. Waar is de kat? Op het nachtkastje. Waar is de kat? Op het hoofd. Waar is de kat? Op de lamp. Waar is de kat? In het bed. Waar is de kat? In de lamp. Waar is de kat? Achter het nachtkastje. Waar is de kat? Achter het gordijn. Waar is de hond? Voor de kist. Waar is de hond? Op de kist. Waar is de hond? Op de mat. Waar is de hond? Links naast de kist. Waar is de hond? Rechts naast de kist. Waar is de hond? Weg. Waar is de hond? Onder het bed. Waar is de hond? In het bed. Slaap wel. Ya, itu tadi animasi tentang apa namanya kata preposition ya. Jadi itu ini tidak terlalu penting ya kalau kita misalnya tidak begitu memahami karena ini apa ya tidak pokok dari pembicaraan yang kita kerjakan sehari-hari, tapi ini juga ada baiknya untuk kita kenal sekilas saja. Karena kalau kita melihat teks atau tulisan, kita akan memahami ya secara otomatis gitu ya. Nah, tadi kita melihat film. Film tadi apakah cukup jelas yang tadi diperlihatkan? Jelas. Ya, jelas ya. Jadi, Ya. ya seperti kita ada kan di atas. Di atas itu tadi apa? Op. 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 Kalau misalnya di bawah? Under. Ya, bagus. Under. Kalau misalnya di samping? Di samping itu nas. Ya. Ya sebutkan tadi links. Berarti Ya, samping links, kanan, ya. samping kiri. Ya, links itu kiri, kanan itu rechts. Jadi nas. Ya, nas ya, bisa disebut. Nah, itu suara siapa yang kerek-kerek ya? Oke. Siapa yang ada kerak-kerak suaranya itu? Oke. Nah, tadi nas, for, apa itu for? For itu di bawah ya? Bukan, itu under di bawah. under Kalau di for bawah. itu di depan. Di depan ya. Ya, kalau di belakang? Achter. Kalau di samping tadi? Nas. Kalau di atas? Ada dua. Di atas itu ada dua. Kalau dia menempel, ya, op. Kalau dia menempel dia op. Tapi kalau dia di atas misalnya tergantung misalnya dia boven ya. Jadi dia di atas meja lampu, the lamp is boven the tafel, di atas ya. Jadi kalau di op itu dia kalau menempel pada objek yang lainnya ya. Jadi itu ya. Op, bukan open, op. Sedangkan kalau di depan itu for. Kalau di belakang? Achter. Kalau di dalam?
Dalam lupa tadi. Di dalam siapa yang tahu? In. In. In ya. Ya. Tadi disebutkan di dalam animasi tadi ada ada kucing sama anjing, dia bilang in bed. Padahal dia kan ini, tapi karena bed itu kita disebut ada in ya, dia masuk ke tempat tidur ya, kata istilahnya. Padahal kalau kita lihat gambarnya juga dia pada tempat tidur, tapi karena bed itu adalah in bed, itu adalah ketentuannya ya. Oh, jadi bukan Mudah-mudahan of bed gitu ya? ya, tadi kita on bed nggak? Di mana kamu tidur in bed? Jadi kamu tidurnya di tempat tidur, bukan off bed, in bed. Jadi itu ada ya penggunaan yang khusus untuk tempat tidur adalah in. Kenapa mungkin in? Karena tempat tidur itu terbuat dari kotak ya, semacam kotak, ada kasurnya di situ, dimasukkan kotaknya itu ke dalam tempat tidur. Jadi ya istilahnya itu in, mungkin ya seperti itu ya. Itu paham ya, itu tidak terlalu susah kan untuk dihafal, kita lihat gitu. Jadi ya toh, hafal ya. Coba Ya. kita lihat gambar ini, gambar A ya. Di mana itu prepositionnya apa? Of. A, up ya. Of B bed. juga ya. Oke, nah kita lihat ini gambarnya ya tadi. Kita lihat ini kita lihat nomor 1, dia sit, dia duduk di kursi. Jadi the horn Oh, sit zit up, jadinya the horn dia zit. duduk karena dia duduk ya di kursi. The horn sit up the stool. Ya, mungkin saya ini oke. Sekarang nomor kita lihat misalnya gambar yang lain. Oh, kita lihat ininya aja ya. Kita lihat ini dulu, nanti kita lihat lagi ke gambar ya. Sebetulnya saya ini harus memindahkan ke sini juga bisa. Oh, ini semua zit semua ya, ditaruhnya bukan op gitu. Zit the tafel, zit the stool. Ya, ya. Ya karena ntar ya saya ini saya bawakan ke sini. Itu siapa sih yang orang kerak-kerak itu, Mbak Yuna? Enggak, saya Enggak. Oke. Saya enggak. Oke. Kalau ada suara yang itu tolong dimatikan dulu deh ya. Oke. Di sini kita lihat bedanya karena kenapa sit semua? Ya itu pertanyaan apa jeli apa namanya mandejurna. Karena kalau dia tuh duduk berada ya, sesuatu yang misalnya dia di atas atau itu duduk di atas sit. Tetapi kalau misalnya dia berbaring ya, kalau dalam keadaan sit itu dia tuh horizontal, vertikal. Kalau duduk kan vertikal. Sedangkan yang horizontal disebutnya lift. Dia tidak dibahas di sini. Makanya kalau yang dia adanya posisinya itu apa namanya vertikal, dia selalu dibilang sit walaupun dia tidak duduk ataupun misal gitu ya, dalam keadaan duduk ya vertikal gitu. Tapi kalau left lift sorry lift berbaring, kalau dia posisinya itu kalau kita bahasa Indonesia berbaring ya, jadi itu adalah liggen. Seperti misalnya ik ligt op bed ik ligt in bed, sorry, ik ligt in bed, saya berbaring karena dalam keadaan uh, uh, objeknya itu berbaring, sebutnya makanya ik ligt sorry, ik ligt in bed ya. Itu bagus sekali pertanyaan Mandezur, karena semua kenapa sih ya, bukan karena dia duduk, karena itu dia berada di apa di posisi yang horizontal apa sih, vertikal ya, Vertikal. berdiri ya, vertikal ya. Oke, jadi ya itu saya nggak bisa apa-apa karena memang ketentuan di sini. Kita lihat ini gambarnya sudah saya bawakan ke sini ya. Nomor 2, dekat, sit after the stool. Mana dekatnya? Yang mana itu? Nomor 2. Apakah yang ini saya sebut? Oh ini yang ini yang harusnya ini ya, bukan itu gambar. Tunggu. Salah. Ini yang kita bicarakan itu yang ini, bukan yang ini, tetapi yang ini. Ya, ini yang kita tadi itu contoh. Oke.
Yang nomor 2, the cat sit after the stool. Mana stoolnya? Apakah ya gak lucu deh. Kursi. Kursi ya? Kursi stool. Ya, nah salah ini. Kursinya cuma satu yang Iya sit betul. zit nomor op. The cat sit after the cat sit after the TV. Oh, sorry ini ya. So, bukan salah ini. After the TV. Ya, Ya, dia after nih. after Oke the ya. TV ya. After the TV. The cat sit Is the not cast. the cast. Ini the cat Samping mana? cast. Ini ya. Ini ya. Itu Oh, TV. kok salah ya? Kok salah? Tunggu. Gimana sih ini? Ngaco ah. Ini dia nih. Yang mana? Iya. Ini nih, TV. nih. Yang mana? Yang ini? Yang Iya, ini? ini kan Ya, ini ada dekat. TV. Ya, apa TV sama Dekat tadi juga. ada Oke. TV. Nah, oke, Nomor sekarang kita 3. lihat ini aja gambarnya biar nggak pusing. Ini yang di depan ini, ini anjing ini di mana posisinya? Links. Links? Nas. Bukan, dia di belakang di ya belakang. juga ya. Oh, Di after belakang ya. berarti. After. After. Kalau ini In. kucing ini in ya. Oke. Sini. Oh, itu siapa tuh lagi tuh? Ini yang F ini apa? Di mana dia? For the picture For. apa? For the schilderij, pokoknya Oh, for ya. nggak tahu siapa juga. Oke, kalau ini yang gambar ini Itu nas. reh. Sama juga reh ya nas. Nas. Ini juga ya. Jadi itu gak terlalu penting ya. Itu cuma saya ingin menyampaikan aja sedikit cari di mana keberadaan anjing dan kucing dalam gambar ini. Ini di sini misalnya sit up. Stool. Itu Stool. sit. This is sit. Sit up tafel. Sit. Tafel. Ya, up tafel. Ini apa nih? After the TV. the TV. TV. Ini in. In. Ini after. Ini apa ini? Yang E. Oh, ini in bed ya? In bed, betul. Boven. Bagus. Bukan boven, Bukan karena dia boven. berbaring. Bukan, karena dia berbaring, telentang, jadi horizontal, dia adalah lift in bed. Oh, Ya? left. Itu bedanya ya. Ini full, after, jadi itu yang dibahas. Ini nast ya. Anjing dan kucing, sitten nast and cast ya. Itu jangan terlalu dihiraukan lah, itu nggak begitu ya. Oke. Nah, saya ada sedikit ini cerita tentang winter ya. Mari kita baca biar nggak bosen, kita baca bareng-bareng ya. Ya, ini yang kuning ini sudah saya tandai dengan kata ini adalah kata kerja dan saya tandai dengan warna kuning. Silakan Mandejus tadi yang duluan datang boleh dibaca kalimat nomor 1. Atau saya baca dulu? Baca dulu. Oh ya, saya baca dulu ya. In the winter, the weather. Oh, oke. In the winter. Silakan Mandejus bareng Ya. ya. In the winter, the world. Vaak bedekt met een dikke laag sneeuw. Oke, ya coba ulang sendiri. In the winter wordt the weather vaak bedekt Bedekt met een dikke laag sneeuw. Goed zo, ya artinya pada musim dingin, winter, wordt bedek itu word itu kata kerja bantu yang belum kita pelajari. Word itu menjadi, artinya menjadi dengan kombinasi ini. Word bedek berarti menjadi tertutup, ditutup. Ini bentuk kalimat ini adalah bentuk kalimat pasif ya. Yang selama ini kita selalu memakai kalimat aktif, di sini adalah kalimat pasifnya. Jadi terjemahannya seperti ini. Di musim winter dunia ditutup oleh
salju yang salju. tebal. Jadi ini adalah kalimat, bukan kalimat aktif, tetapi kalimat pasif. Siapa yang menutupnya? Ya, kita nggak usah tahu. Jadi ya, seperti misalnya Iqbal mein Mutter. Saya aktif menelepon ibu saya. Ya. Tetapi kalau ibu saya yang menelpon saya, ik word door mijn moeder gebeld. Tapi janganlah dulu ya, kita pusing nanti aja. Ini aja sih, ini adalah words, bisa kata kerja yang diidentifikasikan dengan kata kerja penggunaan kalimat yang pasif. Kita tidak usah terlalu mendalami itu karena itu gramatika yang agak sulit. Ini aja terjemahannya seperti itu. Jadi in the winter wordt de wereld vaak bedekt met een dikke laag sneeuw. Pada musim dingin, pada musim winter, dunia ditutup oleh lapisan salju. Laag itu lapisannya yang tebal. Oke ya, yang nomor 2 silakan Mandiur. Saya baca dulu ya. De dagen zijn ya, zijn kort. Zijn kort. En de nachten. En de nachten. En de nachten. De nachten. Lang. Lang. Terwijl. De kou. Buiten. Terwijl de kou buiten. Ini harusnya sebenarnya ini titik ya. Nanti ya. Oke. Biar gak ini. Biar gak. Iedereen. Naar binnen. Drijft. Oke. Jadi ini de dagen adalah karena dagen itu adalah hari-hari, jadi jamak. Jadi ketika kita pakai kata kerja zijn, ya. Hari-hari maksudnya hari-hari mana? Hari-hari pada bulan winter ya. De dagen zijn kort. Hari-hari sangat pendek. En de nachten lang. Tetapi malamnya sangat panjang. Kenapa begitu? Karena mataharinya bersinar hanya sebentar saja. Kok bersinarnya keluar hanya sebentar saja. Jadi malamnya panjang. Di sini pagi-pagi kalau winter jam 8 itu masih gelap. Nanti 4:30 udah gelap juga ya. Jadi kalau orang yang kerja paginya berangkatnya gelap, pulangnya gelap, itu kurang nyaman. Oke. Jadi de dagen zijn kort en de nachten lang. Jadi kita lihat ini sekalian menerangkan, ini adalah kalimat majemuk ya. Ada 2, ada disambung dengan n ya di sini ya. Ada sambungannya, makanya kalimatnya adalah, tapi dia tapi objeknya subjeknya satu, yaitu hari-hari. Jadi hari-harinya pendek dan di malam hari-harinya panjang ya. Jadi ini adalah 2 kalimat. Oke. Terwijl sementara, de kou buiten ya, sementara di luar dingin. Jadi begini. Hari-hari di musim winter itu sangat pendek dan malamnya panjang. Sementara di luar dingin. Iedereen itu setiap orang. Naar binnen drive. Jadi orang itu ya, drive itu ya semacam dipaksa untuk di dalam karena di luar dingin ya. Oke. Nomor 3 silahkan Mbak Barti. Saya baca bareng dulu ya. Binnen brandt. Mana Mbak Barti? Ada? Binnen ada, saya nggak bisa lihat nih. Mbak Barti ada nggak? Nggak ada kayaknya. Tinggal 4, nggak ada. Oh, saya ada 3. Lempar. Oke, dapat 3. Terlempar karena dia berada di luar kota tadi saya bilang. Oke, binnen. Oke. Binnen brandt. Binnen brandt. The open heart. The open heart. En warme chocolademelk. En warme chocolademelk. Is het favoriete drankje. Is het favoriet drankje. Favoriete drankje. Silakan baca sendiri. Binnen brandt. The open heart. En warme chocolademelk is het favoriete drankje.
Favorite Favorite drankje. drankje, bukan drankje, drankje. Oke. Binnen, Drankje. binnen itu di Binnen. dalam rumah ya, di dalam rumah. Brand itu dari kata branden, menyala. The open heart. Open heart itu adalah apa ya, kalau kita di sini namanya verwarming. Verwarming yang disuluh biasanya dulu sama kalau kita lihat film-film klasik, kalau musim dingin itu ada semacam Perapian. itu perapian yang dihidupkan Ya, oleh apa, perapian yang yang dihidupkan di meja. ya yang dihidupkan oleh arang ya, gitu namanya Arang open heart. kayu-kayu. Ya kayu-kayu. Tapi sekarang sudah tidak lagi dipakai karena Pakai itu listrik. ya karena itu banyak apa namanya versorging harus diberesin abunya kemana-mana. Jadi sekarang pakai elektris ya. Kita sekarang pakai central verwarming. Central verwarming itu adalah heater yang ada di setiap rumah. Di sini wajib ada heater karena kita tidak mampu hidup kalau tidak ada heater di winter. Saya pernah mengalami pada malam tahun baru heater kami kepot. Apa tuh kepot? Rusak. Rusak. Itu dinginnya minta ampun. Malam tahun baru kayak di Indonesia kapan aja kita bisa panggil orang, mereka datang. Di sini enggak. Tahun baru kan libur, besoknya tanggal 1 libur. 2 hari 2 malam kita enggak pakai heater. Kita pakai baju 6-7 lapis masih kedinginan karena dingin sekali ya. Kita nggak mampu lah gitu ya. Jadi dingin sekali. Oke. Itu. Jadi the binnen brand an open heart. Ya. En warme chocolademelk. Jadi apa susu Minum susu coklat yang coklat. panas, yang hangat ya, Yang itu adalah merupakan favorit drankje, minuman yang favorit, apa di bahasa Indonesia favorit, disukai, yang paling disukai Disukai. saat ya. Oke. Drankje minuman kan? Minuman ya, kalau drink itu minum atau drinken, tapi drankje itu adalah minumannya ya. Oh, minumannya. Minumannya Favorit. ya. Oke. Sekarang gini, Minumannya saya nomor coklat. jadi minuman favorit di bulan winter itu adalah chocolademelk. Baca bareng-bareng Susu Ibu Miura. coklat. Chocolademelk. Chocolademelk. Oke, Melk. chocolademelk. Melek. Bagus. Chocolademelk. Ya. Chocolademelk is Melk. favorite Drankje. drankje. Bukan Drankje. favorite tapi favorite. Di situ E-nya tidak ada Favorite. ya, favorite. Oke. Ya, oke. Drankje. Oke, nomor 4. Silakan Mandejur. Baca lagi bareng ya. Bomen Bomen verliezen hun bladeren. verliezen Hun hun bladeren. bladeren. En de lucht. In de lucht. En bukan en. Oh, Ada bedanya en di sini en dengan dan di sini en, dia partikel di sini, bukan en. bilangan iya. juga ya. Saya sebut yang merah aja. Ini dia bukan bilangan, maka disebutnya bukan ein tapi en. Oh, Di en. sini dia merupakan kata sambung n ya. Jadi dia beda. Dibacanya dia ini saya pakai yang warna lain biar enggak biar jelas apa ya, biru aja lah. Ya, ini juga dibacanya N ya, yang itu tadi dibacanya N. Apabila dia partikel dia dibacanya N, tetapi kalau bilangan 1, 2, 3 dibacanya N, dan N ini adalah kata sambung. Paham ya? Iya. Tunggu saya sebutkan ini juga N juga. Oke. Oke. En de lucht. En de lucht. En de lucht. En de lucht. 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 U-nya dibacanya En de lucht. En de lucht. En de lucht. En de lucht. Bukan en. En. En de lucht. En de lucht. Ya. De lucht. Ya. Voelt fris. Fris. En helder aan. En helder aan. Sekarang baca sendiri. Bomen verliezen. Ketutupan. Ketutupan apa? Oh ya, verliezen
verliezen hun bladeren Blad, ya. en de lucht And the lucht. en Lucht, de lucht en de ya. lucht vol Voelt, fris fris, en helder an. Oke, bagus. Jadi aan. artinya gini, bouwmen itu adalah pohon-pohon. Kalau satu adalah boom, tali Boom. pepohonan menjadi berjamak bouwmen. Bouwmen verliezen hun bladeren. Pohon-pohon itu kehilangan daun-daun mereka. Hun di sini adalah kata ganti empunya untuk bouwmen ya. Ini kita ini belum sudah kita bahas tetapi tidak terlalu diberi kesempatan untuk apa namanya karena ini tingkatannya lain. The bouwmen verliezen hun bladeren. Jadi pohon-pohon itu kehilangan daun-daun mereka. Bladeren ini adalah daun. And the lucht dan udara voelt terasa fris. Fris itu dingin, sejuk, and helder an ya. Jadi pohon-pohon itu kehilangan daun-daunnya dan udara terasa dingin, sejuk dan terang ya. Kadang-kadang di bulan winter itu juga bisa ada matahari. Kalau ada matahari itu sangat menyenangkan, terang ya. Oke. Nomor 5 Mande Jus. Bareng baca. Kinderen. Mana Mande Jus? Yes. Ya. Okay. Kinderen. Kinderen Spelen buiten. spelen buiten. 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 Hampir bukan bau. Buiten. Susah ya itu ya. Buiten. Buiten ya. Bouwen. Bouwen. Sneeuwpoppen. Sneeuwpoppen. En maken. En maken. Sneeuwballen. Sneeuwballen. Oke, baca sendiri silahkan. Okay. Kinderen spelen buiten. Spelen. Kalau spelen itu mengeja. Jadi kalau bahasa Belanda salah membaca ya. Jadi artinya kalau ini spelen, kita ingatkan pemenggalannya di tengah dan dia tidak ditutup oleh huruf mati. Jadi bahasanya dua vokal. Spelen, oke? Panjang, ya. Ya. Kinderen spelen buiten. 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 Bukan bauten, buiten. Buiten. Nah, ya. Bouwen, sneeuwpoppen, en maken, en ya. maken sneeuwballen. Bagus ya. Jadi anak-anak ya, kinderen atau kalau satu anak itu kin, tapi kinderen banyak anak-anak. Anak-anak spelen buiten, bermain di luar. Maksudnya di luar rumah ya. Bouwen sneeuwpoppen, membangun poppen itu boneka, sneeuw itu dari salju. Jadi anak-anak di luar bermain dan membuat boneka dari salju. Ya. En maken dan membuat. Kalau ini bouwen itu membangun ya, membangun maksudnya kan yang tadi tidak ada, jadi ada ya. Bouwen, membangun. En maken dan membuat sneeuwballen. Sneeuwballen itu mereka buat salju itu dikepal-kepal sehingga menjadi bola. Permainan mereka di sini gini. Jadi mereka lempar, siapa yang lewat ya nggak boleh marah karena itu adalah apa? Bukan nakal tapi memang permainan mereka di luar. Jadi kan main salju dibikin ada orang lewat dia lempar, itu udah biasa di situ. Mereka tuh senang ya. Itu permainan anak-anak di Belanda, dan juga mereka biasa bermain skating ya. Tetapi di sini bukan, kalau winter bukan di gedung, mereka bermain di sungai-sungai yang beku. Jadi kalau winternya apa ya, lama dan bukan lama, anginnya dingin sekali, air
air sungai bisa menjadi beku, ya. Mereka bermain di situ, main apa namanya, main skats, jadi nggak ke gedung, mereka di situ aja deket rumah gitu ya. And ice Itu skating. suatu ice skating ya, betul-betul ice skating di atas ice. Oke. Oke, nomor 6 Mandajur. Kita baca. Ondangs the cow Ondanks the cow brings brings the winter the winter een gevoel van een gevoel van rust rust en tijd om en tijd om samen te zijn samen te zijn met familie met familie en en vrienden. vrienden. Ja. En beda ya. En te genieten te genieten van de feestelijke sfeer die deze tijd deze tijd van het jaar heerst. Sekarang baca sendiri, silahkan. Ondanks the cold brings the winter en gevoel van rust van rust en tijd om en tijd om samen te zijn met familie en vrienden en te genieten van de feestelijke. Nee. Tunggu. Kak, saya gini ya. Saya aja feestelijke. Feestelijk. Ya, ini agak susah. Feestelijke dibacanya ya. Feestelijke sfeer die ya. deze ya. tijd van het jaar heerst. Oke, ya, artinya begini. Ondanks itu walaupun dingin, ondanks the cow, meskipun dingin ya. Karena kan diceritakan semua di atas, meskipun dingin, ini adalah bentuknya kalimat inversi karena dia menceritakan keadaan dulu ya. Di sini adalah misalnya ini ya, ondanks the cow, ini adalah kalimat inversi karena dia bukan pokok kalimat ya. Pokok kalimatnya mana? Pokok kalimatnya adalah ini the winter ya. Jadi ini bentuknya inversi. Masih ingat nggak? Ya. Kalau inversi bentuknya, makanya kata kerja tetap di posisi nomor 2, hanya berganti tempat, pokok kalimat dengan keterangannya berganti tempat. Ini teori 3-2-1. Bagaimana kalau misalnya teorinya 1-2-3 bisa dibuat, Pandai Yur? The winter bring. Ya, the winter brings ya gitu. Ya. Oke. Jadi bagus. Walaupun walaupun dingin, udara dingin di dalam bulan winter, udara itu membawa gevoel van, memberikan gevoel itu perasaannya, rust itu apa? Sebetulnya rust itu istirahat, tapi memberikan suasana yang menenangkan ya. Di sini artinya menenangkan ya. En tijd dan waktu untuk samen te zijn bersama, met familie, dengan familie, and vrienden dan teman-teman. Jadi maksudnya gini, walaupun suasana dingin di bulan winter membawa atau memberikan suatu perasaan yang nyaman, yang rust tadi apa, yang
Istirahat ya, rest bukan ya istirahat. rest istirahat. Jadi nyaman dan menyenangkan ya dalam bentuk rest. Jadi gevoel van rust itu jadi kita nyaman ya, rust. Perasaan kita tidak terburu-buru Relax, ya. relax, Relax ya, relax, gevoel van relax. relax. Ya. Dan kita bisa menghabiskan waktu bersama dengan family dan teman-teman. En te genieten itu to enjoy, menikmati van de feestelijke sfeer. Feestelijke sfeer itu feest itu pesta. Feestelijke sfeer itu suasana pesta. Karena di bulan winter itu pada akhir bulan Januari itu pesta besar di negara Eropa. Mereka merayakan hari Natal ya. Jadi walaupun begitu dingin, mereka menikmati suasana dengan berteman dengan family untuk menikmati suasana yang nyaman. Oke, ya. Kita lihat di sebelah kanannya. Ini adalah kata-kata yang tadi kita bahas. Tarik dulu dikit. Oke. Warden itu kata kerja bantu yang artinya menjadi. Jadi itu dipakai dalam kalimat apa tadi? Kalimat pasif. Pasif ya. Kalau aktif misalnya kita kalimat aktif kita sering sering kita latihan bersama, sedangkan kalimat pasif belum begitu banyak ya. Ini adalah nanti suatu saat insya Allah atau mungkin minggu depan kita bicarakan sedikit ya. Oke. Bedekken itu menutup. Ingat nggak dek itu menutup bedek. Bed itu tempat tidur. Dek bed itu sering juga kan di Indonesia kedengaran dek bed. Dek bed. Dek jadi yang selimut yang menutup cover ya itu bahasa Inggris. Itu cover bed bahasa Inggris ya, tapi bahasa Belandanya dek bed. Bedek bed. Bukan, bedeken itu menutupi, tetapi kalau dek bed itu adalah yang menutupi tempat tidur. Maksudnya kalau kadinya cover bed, tapi bahasa Belandanya dek bed ya. Dek Oke. bed. Zijn kita sudah tahu ya, itu adalah kata kerja bantu. Branden itu adalah menyala. Kenapa? Kita di Indonesia juga tahu brandweer. Itu juga dari kata itu ya, dari brand, api, menyala. Brandweer itu apa ya, pemadam kebakaran ya. Itu dari bahasa Belanda, brandweer. Ya. Verliezen itu kehilangan. Kita lihat verliezen hun bladeren. Kehilangan. Bisa juga misalnya kalau kita kehilangan kacamata, ik verlies mijn bril. Jadi saya kehilangan lupa, saya lupa. Tinggalan di mana gitu nggak tahu ya. Voelen itu merasa. Ik voel me gelukkig, saya merasa happy. Ik voel ya. Spelen kita sering bermain. Maken membuat. Ya. Spelen. Kalau misalnya kita bermain-main ya spelen. Ik speel, jij speelt, wij spelen ya. Itu jangan lupa juga ya. Yang bawahnya brengen membawa. Samen te zijn bersama, te genieten menikmati. Oke ya, capek ya kita belajar, kita lihat ini dulu ya. Ini adalah sebuah lagu. Lagu yang cukup bisa disebutkan seseorang yang merindukan Vaarwel mijn dromenland. Selamat tinggal droom itu mimpi, land itu negeri impian. Ya, jadi tanah impian. Ya, persis. Dream ya, ini negeri impianku ya gitu ya. Ini teksnya ada dalam bahasa Belanda ada, dalam bahasa Inggris ada, dalam bahasa Indonesia ada. Tetapi kalau kita mendengar sekali kan susah kita melihat sekalian teks kayak gimana ya. Tapi enjoy dulu, nikmati dulu. Nanti kalau kita lihat satu persatu kalau ada waktu ya. Siap mau mendengarkan? Iya. Pernah dengar lagu ini? Nggak tahu belum dengar soalnya. Oke. Kalau udah didengar baru bisa komen. Ini nadanya sudah kita tahu. Oke, kita dengarkan bersama ya. Oke.
Ini Rosie and Andres. Itulah apa namanya penyanyi terkenal Indo dia, dua-duanya. Oh, sering dengerin ini. Ya, Sering. Ik heb zo'n heimwee naar dat verre land. Ik verlang terug naar jou. Met je palmen en jouw witte strand. Ik hou van jou. Waar melodie zoete geur verspreidt in je maag verlichte nacht. Als ik terugdenk aan die mooie tijd, dan huil ik zacht. Vaarwel mijn dromenland, jouw oceaan. Vaarwel mijn dromenland, ver hier vandaan. Vaarwel mijn dromenland, mijn hart doet zeer. Vaarwel mijn dromenland, ik zie jou nooit weer. Aan de bloesem hangt een parelblauw en de wind speelt door het riet. In gedachten blijf ik steeds bij jou en zing dit lied. Vaarwel mijn dromenland, jouw oceaan. Vaarwel mijn dromenland, ver hier vandaan. Vaarwel mijn dromenland, mijn hart doet zeer. Vaarwel mijn dromenland, ik zie jou nooit weer. Vaarwel mijn dromenland, jouw oceaan. Vaarwel mijn dromenland, ver hier vandaan. Vaarwel mijn dromenland, mijn hart doet zeer. Vaarwel mijn dromenland, ik zie jou nooit weer. aku sedih kalau dengar lagu ini. Iya. Apa namanya? Begitulah ini ceritanya tentang dulu namanya repatriering. Jadi orang-orang Belanda pada masa Penjajah Dipulangkan. meninggalkan Indonesia. ya betul, yaitu dalam lagu ini diangkat kenangan mereka ketika mereka harus pergi ke Dari Belanda Indonesia. dan Indonesia karena mereka memilih menjadi warga negara Belanda, jadi mereka harus pulang pergi ke Belanda. Tapi Iya. pada kenyataannya mereka itu sangat mencintai ya, walaupun mereka seolah-olah diusir ya, karena ya itu adalah sejarah, kita tidak bisa apa namanya menilai bagaimana perasaan orang ya, tapi memang kenyataan bahwa mereka yang memilih untuk menjadi warga negara Belanda, mereka harus pergi meninggalkan. Ya begitulah situasi dulu. Tetapi perasaan mereka tetap mencintai Indonesia itu sebagai apa ya, tanah kelahiran dia, nggak bisa dihilangkan dari ingatan mereka. Jadi
Jadi Indo-Indo yang di sini itu banyak sekali yang mempunyai heimwee. Heimwee itu apa ya? Homesick. Yang mereka itu merasa perasaan. Jadi mereka membuat lagu lah atau seperti itu ya. Oke. Itu lagunya Iya. cukup menarik ya. Juga kita lihat di bawahnya ada teks bahasa Indonesianya. Tetapi perlu diingat juga dalam menerjemahkan terutama lagu kayak gitu tidak bisa letterlek ya. Jadi ada kata-kata yang diterjemahkan secara sedikit Bebas. bebas menghayati lagunya gitu ya. Tapi apakah bisa difahami itu tadi filmnya? Adakah kata-kata yang Dipahami sangat. Bisa sih. Bagus. ya ada kata-kata yang Sering sering? enggak, Sering maksudnya ini dengar kalau lagi kumpul-kumpul sama teman-teman dari Indonesia Timur, terutama Manado, itu ya. kita bisa dance gitu loh, lagu gitu Oh sambil ya, mereka sering berdansa. berdansa Ya, itu juga dari kata lagu bahasa dansa. Belanda. Lagu dansa. Dansa itu dari dansen ya, dibuat Indonesia jadi dansa. Banyak kata-kata Dansa. yang berasal dari bahasa Belanda dipakai menjadi bahasa Indonesia sepertinya dansa atau apalagi misalnya garage dibaca tapi Duit, garasi. Jadi garasi. Pada itu garasi. garage. Horloge dibaca arloji. Kalau orang Sunda bilangnya arloji. Horloge. Apalagi ya misalnya eh ledeng ya itu tapi leiding ya so air ledeng katanya tapi itu air dari Ledeng. kenapa Iya, air ledeng air itu ledeng. ya air Maksudnya ledeng itu air air pump. air yang dialirkan oleh leidingnya itu berupa pompa ledeng. Pompa. Apalagi misalnya yang Handuk. handuk betul Handuk. handuk tapi tulisannya beda ya di Indonesia handuk pakai u tapi di sini o e k handuk ya apalagi misalnya Lipstick. lipstick ya apalagi misalnya Beef stick makanan. ya ini ada sepertinya bunches bone dan dia nggak bisa bilang bunches jadi buncis tulisnya begini bunches tapi dibacanya buncis ya apalagi misalnya Pronunciasinya agak mirip. Buncis ini buncis kita kan sayur. iya tapi kan tulisannya lain bunches Lain, tapi dia ya, di sana kan buncis. buncis pakai u gitu oke apalagi dari misalnya tadi udah dibilang servet ember dari emmer ya Emmer. servet dari serbet dari servet lagi ini misalnya wortel ya ada sama-sama dari segi Ya, wortel wortel. ya oke lagi apa Wortel. lagi misalnya oh ya saya pernah cerita juga Ananas. ananas ya atau dari Nanas, nanas ya. kalau misalnya yang ini Ananas. kakus itu tuh Kakus. pernah dengar nggak saya Toilet. pernah cerita Toilet kenapa itu. ya toilet nah itu Toilet, dulu ya, kakus. dulu Kalau itu kita di Sumatera bilang kakus. ya itu bahasa dari bahasa Belanda juga Iya. apa kak house itu rumah saya pernah cerita di sini kak itu adalah kotoran ya gitu jadi kak house adalah tempat untuk kita membuat kotoran jadi di Indonesia disebutnya kakus tapi tulisannya yang saya cerita di bahasa ini adalah kak house di sini udah nggak dipakai ya karena di Indonesia kan biasanya dulu Jadi kakus. di luar ya terpisah kan makanya house untuk tempat untuk rumah untuk membuang kotoran kak house apalagi misalnya Kulkas. kulkas ya kulkas Refrigerator jadi kulkas. ya tulisannya gimana di sini di sini tuh ya kulkas ya tapi digambar kulkas ya duit itu juga Duit. di bahasa itu tapi dibacanya bukan duit bacanya duit ya itu adalah duit dari bahasa Belanda itu duit apalagi misalnya Vergedel. ya perkedel itu dari frikandel tapi agak lain itu misalnya Agak gini lain. apa namanya kalau kita di rumah sakit mau besuk misalnya Oh ya besuk ya besuk itu ya Heeh. besuk itu tulisannya gini Bezoek.
Heeh. bezuek ya, besuk ya. Itu mengunjungi. Tapi Mengunjungi visit. ya di Indonesia besuk itu biasanya diasosiasikan ke rumah sakit ya. Tapi besuk di Iya. sini kita mengunjungi ke rumah orang ya juga bisa besuk gitu ya, atau masih bisa dipakai. Jadi banyak kata-kata Banyak. yang kata-kata yang Zonder. seperti sonder Zonder. ya itu Tanpa. ya tanpa. No. Tapi itu kan nggak dipakai di Indonesia atau betul dipakai? Nggak tahu Tapi saya. karena ibu Oh, mama ini mamaku rentenir ada ya, rentenir juga Ya ya. rentenir ya ya rente ya rentenir. rentenir Nir. ya ya. Eh, Apalagi banyak ya Itu kata-kata yang banyak apa tuh? Calo itu calo apa sih? waterpang. Waterpang. Hah? Water Waterpang. Waterpang. waterfang apa tuh nggak tahu Yes. saya. Arti Waterpang malah nggak tahu. Water tuh air untuk pengairan itu loh di Belanda. Karena di waterfang. Oh ya itu dia waterpang. fang ya fang ya ya Pang. itu ya fang itu penampung ya waterfang Ya. penampungan. Oke. Banyak sekali. Jadi kita karena kita ya bersentuhan selama 300 tahun dengan Belanda, jadi banyak sekali Iya. kata yang kita Makelar. bakelar ya betul ya. Jadi banyak sekali. Oke. Nah, sekarang kita ada yang mau ditanyakan sejauh itu atau paham yang tadi saya ceritakan mengenai itu kan gampang, yang mengenai preposition itu cuma latihan doang ya. Kita Iya. lihat gitu. Nah, di dalam lagu-lagu itu banyak kata-kata yang bisa kita ambil sebagai sebagai apa ya? Latihan belajar. Oh ya, sebelum saya lupa, saya ingin menceritakan sesuatu. Sebentar lagi jam 6 sore waktu Belanda, saya akan bertemu dengan Pak Denny Abdi, pembina kita. Oh, lagi Beliau di ada di Belanda. sini. Ya, anaknya baru mau diwisuda. Jadi tadi saya dapat berita dari Mandeben bahwa beliau ada di sini, dan saya kontak beliau dan kita bisa ketemu nanti jam 6, kita mau dinner bareng. Oh, anak-anak beliau kuliahnya di Belanda. Ya, Belanda. Tapi hari ini dia kebetulan ada meeting juga dengan Pak Duta Besar di Belanda, karena Pak Denny itu dulu Duta Besar Belanda sekarang, dulu pernah menjadi Duta Besar di Vietnam. Jadi mereka itu masih punya apa namanya sangkut pautnya gitu. Jadi ketemu di Belanda tadi siang dia lunch. Oke, itu sampingannya, berita samping. Oke, nanti saya kirimkan fotonya di grup. Jadi ini paham ya yang kita bahas malam ini, tidak terlalu sulit gramatikanya. Jika ada yang mau ditanyakan, silah ditanyakan, atau kita latihan dulu, ini latihan bersama. Yuk kita buat kalimat dulu, silakan Mandeyur buat kalimat, saya ketik di sini. Apa aja? Ik will enggak Bisa? Ik wil? Ya. Kalau ik will ini kan will berarti slapen Slapen. jadinya. Ya, oke, bisa. Ik wil slapen. Karena kita pakai Slapen. prinsip ini pakai infinitif. Satu lagi. Ik Jangan kepingin yay, misalnya yay. oh ya. Yay kepingin membeli apa? Yay Kopen. yay Yay. kop Yay koopt. yay kop bunga apa bloemen ya? Ya, yay koopt bloemen ya. Ya. Bisa. Ya, karena ini ekstra ya. Oke, Mandeju sekarang 2 juga. Ik lagi ya. Boleh? Ik drink. Ya, ik drink. Boleh. Bisa disebutkan di sini melk misalnya, atau apa saja. Ik drink cola, ik drink water ya. Chocolade melk. Ik drink chocolate melk. 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 Oke. Ya. Satu lagi, tapi pakai kata kerja bantu. Hey, Ya. dia lelaki. Ya. Bring. Ya, Bring drink. bawa sepatu ke sekolah. Pakai sepatu.
Maksudnya apa? Gimana? Hey, Dia hai hai tukar kalimat nggak? ya apa Kak mau kata kerjanya apa? Apa aja ya? Ya, Ini membuat. Hey, apa? Ya, hey, hey, membuat apa? hey, Mark, Tulisannya gimana? market, Market ya, hey Mark, market, hey hey, Mark Mark, apa? hey, Mark, nasi goreng. Bisa Chef gitu loh, nasi. Oh iya nasi boleh. goreng. Ya, Oke, karena dia hey, di Mark, sini berdiri sendiri kalimatnya. Dia ini kata kerja yang bisa berdiri sendiri ya. Tapi kalau dia mark harus ada apa ada walaupun dia ini tapi kayak marked dilengkapi ada dengan keterangan. keterangannya kan dia kita kan nggak Keterangan. tahu kalau ini tadi. Oke. Satu Mande Yur. Satu lagi Misalnya Manfrieden, ya. Main eh, Rinden Manfrieden, apa tuh merayakan ulang tahunnya apa ya? Eh, Jarig, ya Jarig. bukan. Kalau merayakan itu Viren, tapi Oh, kalau Viren. pria Viren Viren, ya. har, Oh, kalau Jarig gitu har, ya? kalau har bukan Frieden, main Friend. Oh, Din di sini harus main Friendin. Manfrieden. Viert, 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 har, Jarig gitu boleh ya? verjaardag. Enggak, Verjaardag. verjaardag. Ya, ya, oke ya. ya, Pengen Sekarang beda sekali-sekali. ya nggak apa-apa, bagus malah. Main free tadi main Frienden. Main Iya. Frienden itu jamak, makanya saya tuh kalau perempuan Oh satu ya, main Friendin, Manfrieden Viert. ya. Ya, oke. Vir, har, Oke. verjaardag. Satu lagi. Hmm, ik, kalau misalnya ya laki-laki, hai ya, hai, Hai, ya hai, hai. eh, hai, fish, naik sepeda, Iya. fish, Tulisannya gimana? V E T, So, Fitz, 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 ya, 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 Hai Fitz, Fitz, ya, Hai Fitz, eh apa ke kalau tempat kota, kerjanya, ke tempat kerjanya. eh, Nar, nar, sein Werk, nar apa namanya, Zain sein Werk ya misalnya, Werek itu sein ya. Werk. Ini sebetulnya ada kalimat satu lagi sein Werk. Oke. Sekarang mande Jus. Buat satu kalimat lagi. Zij, dia Zij, perempuan, ya, zij mas mooi. Zij, Dia apa? sangat cantik, dia sangat beautiful, mooi. Zij is, Mij is, zij is, mij is mooi. zij, Eh, zij is erg mooi. Erg, Zij, erg tuh bukan erg. mooi itu sangat. Zij is erg mooi. Zij Kalau is erg knap mooi. itu apa Oh, tadi kok? Laki-laki. Oh, Hij is knap. Hij is enggak, knap. saya kalau lihat nih Maria is kenap gitu kan nggak boleh ya? Boleh ya? Boleh. Kenap Hah? ada beberapa kata yang ada kata yang mempunyai arti beberapa kata. Kenap di sini bisa disebut pinter, bukan kalau laki-laki kenap wajahnya yang bagus. Tapi Oh, kalau kalau kenap kenap situ disebutnya cerdas mungkin ya? cerdas, ya Oh betul, iya. cerdas. Jadi bisa ada kata kerja, ada kata bukan yang mempunyai Heeh. beberapa arti tergantung kalimatnya. Zij is erg mooi, ya. Jadi zij bagus is ini. erg mooi. Ya. Zij Nah, is erg erg mooi. mooi. Jadi Saya erg nih very, very ya very, ya, sangat. Oh ya, sangat ya, cantik. ya. Zij. Ya, Heeh. ini saya berkali-kali memberikan saran apabila kita latihan membuat kalimat, buat seperti ini, seperti apa? Seperti ada tabel ini. Jadi kita lihat, oh ya ini apa gitu. Jadi jelas ya. Oh Eh, iya, nanti pas liburan 2 bulan tuh latihan ini aja kali iya, ya. jadi bikin kalimat. Sebetulnya Mm-mm. kalian udah bisa Ya ngomong, cuman udah bisa kurang ini. latihan. Jadi Nah kadang itu suka kan. dengar di YouTube ngerti tapi giliran disuruh bikin kalimatnya sendiri bingung. Iya, makanya harus latihan. Jadi ini, tabel ini sangat bermanfaat untuk kita gunakan membuat kalimat supaya kita tahu, oh ini ya. Tapi ini tidak berlaku
untuk kalimat yang inversi ya, kan ini Ya. kalimat yang ini. Nah, kalau misalnya saya pakai teori 1 2 3 3 1 ya beda ya. Ini hanya kalimat yang kalimat Normal, kalimat normal. normal. Tapi kalian tahu toh Ya. kalimat inversi dan kalimat tanya dan kalimat perintah. Kalimat perintah gimana misalnya? Masih ingat nggak? Marzitten. Bukan marsiten. Khasiten. Khasiten. Silakan duduk. Ya. Silakan Ya, duduk. khasiten. Ya, Marzitten. khasiten. Oh, Misalnya ya. khasiten karena Oh. misalnya satu lagi misalnya Come drink. here. Ya, come Come here. here. Come Come here. here. Oke, Ha ya, eten. Ha eten gitu ya. Ha ya, eten. ya betul. Come here. Come here. Eiten karena ini adalah aktif ya menyuruh. Kalau Iya. misalnya saya bilang seperti ini menyuruh orang untuk apa namanya apa ya pergi, kamu ke sana, kamu pergi ke sana katanya. Jadi haweh. Awe. Hawe. Oh Ya. gitu. Kalau misalnya kita mau misalkan duduk dari komsiten udah lope yay. Snell. Lopi. Snell, cepatkah jalan bekerja. Ya, nah, ini bentuk seperti ini, kalimat perintah ini kita lihat ya. Dia selalu dalam keadaan stam. Ha sitten. Kom here. Ha eiten. Ha weg loop ya. Jadi ini hanya sebagai contoh ya untuk melihatkan bahwa apa yang kita pelajari teorinya sudah kita bisa terapkan tergantung waktu kita yang kita berikan untuk pelajaran ini. Saya kira silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya. Bertanya, Boleh. confused. Mevrouw, Ya. dulu kan pernah, dulu apa? Kalau kemarin, dulu apa? Was? Gisteren, Kemarin gisteren. gisteren ya. Kita Gisteren. masalah mar. Kan Mar ya. mar. Apa bedanya dengan he? Dulu ingatan mar. Ya. Mar zitten, mar banyak Oh, mar. kamar ya itu agak sedikit lembut. Kamar sitten boleh. Kalau kalimat perintah seperti Nah, ya misalnya, ini mar dua ya, gini. misalnya gini, kamar, mar, sitten. Sitten. Jadi masih agak sedikit friendly, agak sedikit friendly. Formal. Kamar sitten. Bukan formal. Kamar, apa namanya? Kamar. Sitten. Itu bagus sekali Majus karena ini mar itu melembutkan sedikit. Kamar sitten. Kalau sitten biasa kalau misalnya kita di sini ya maaf kata ya kalau misalnya anjing dididik khasiten. Halopen ya gitu agak kasar atau ke anak kecil ya. Tapi kalau kita ingin terdengar sedikit polite ya, jadi kamar sitten. Tapi belum Ada tamu formal. gitu ya kan. Kamar sitten. Enggak. Kalau tamu name di Platz. Will to zitten gitu. Jadi kalau bisa ada tamu, kalau misalnya formalnya ya istilahnya ini formalnya name u Platz. Itu artinya silakan duduk. Oh, beda banget. Kenapa? Oh ya, name. Terlalu beda zitten sama beda. Jadi ini bentuknya kalau misalnya name to Platz atau misalnya will u wachten. Bisa sering dengar juga will u wachten. Will wachten. Ya, wachten. Will to in the wachtkamer. In the wachten. In the wachtkamer. Wachten. Ini. Wachten. Will to in the wachtkamer wachten. Maksudnya ya silakan tunggu di ruang wacht. Will to in the wachtkamer wachten ya. Jadi silakan duduk gitu. Name to Platz paling gampang kalau kita kalau kita di rumah sakit terus tunggu name to Platz. Will to biasanya pakai T di sini. Will to in the
Wachtkamer, wachten gitu. Jadi hrah itu bagus sekali Mande Jus masih ingat bahwa melembutkan sedikit, hamar sitten, hamar drinken, hamar slapen Iya, ya. Jadi kalau iya. tidak ada rasa marah di sekitar, misalnya kalau itu biasanya ungkapannya yang terlalu Cepat direct aja gitu. gitu. Biasanya itu lagi apa not feeling good gitu. Ngomongnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi Lagi busy, lagi sibuk. Hah? ya nggak friendly Nggak friendly. ya kabar sih. Bagus sekali itu pertanyaan. Jadi masih ingat pertanyaan seperti itu ya. Lagi ada Ya, yang mau ditanyakan lagi? kamar sitten. Ini lagi saya bertanya, Boleh? sampai jumpa lagi tuh TOT, maksudnya tot itu gimana itu? Ya itu. Tot Tot, tot itu sampai ah, tot since. oh Odzin. Itu tot bukan since. singkatan ya, Bukan. TOT. Itu adalah tot itu Odzin. misalnya kalau misalnya begini ya. eh eh, Odzin. saya tulis di sini ya. Odzin. Saya misalnya ikha met Ikha, vakansi ya. vakansi libur. Vakansi ya. Van November Vakan, tot Desember. Sampai di sini. sampai. Jadi ikha met vakansi van November tot Desember. Jadi sampai Saya itu akan libur ya dari November bulan sampai dari ya. Desember. Ya, tot Kan ini tot sih. artinya apa, Van? Fungsi Van dari dari bulan November ya, van November tot Desember. Jadi misalnya van Aven, van itu mal ya ya itu adalah ungkapannya ya van Aven dari oke ya. Kalau tot since itu juga sudah satu ke apa namanya Totin. Sampai jumpa. ungkapan ya sampai jumpa ya nggak bisa diutak-atik lagi tot since. Kalau kata Totin. ya kalau ya ini saya ini aja besarkan ya ini bisa dilihat ya nanti kan saya juga kirimkan ya. Oh waktu kegedean. Mandi tadi apa Ya. namanya? Kan kalau dagen itu kan hari-hari. Nah, kemudian kalau kedah kan kan Setiap misalnya dia hari. bilang I cook, misalnya kan Peter cook, Ya. kedah. Ya. Nah, terus apa bisa bedanya dengan tadi ada dagen? Oh, dagen. Jadi misalnya kedah setiap hari. Kalau dagen itu berhari-hari. Ya, kalau bahasa Belandanya beda ya. Kalau bahasa Belandanya misalnya tadi apa ya dagen apa ya? Misalnya Bahasa kayak besar. masak, misalnya kan Peter, misalnya kan Ya. cook kedah. Ya. Ya, betul. Ya, itu adalah kebiasaan ya, kedah setiap bukan Setiap hari. setiap hari dengan berhari-hari beda. Peter kookt ieder dag setiap hari, tapi berhari-hari adalah durasi. Yang Durasi. tadi itu kan kayak musik apa namanya cerita yang tadi musik salju tadi kan dagen kan di sananya makanya dagen kan? Ya, itu ya ini ya masanya in the dagen dari hari-hari. Jadi De dagen. lebih dari the dagen. Jadi masanya the dagen bukan kalau the dagen itu maksudnya beberapa hari tertentu dalam bulan winter itu. Jadi selama hari-hari di dalam bulan winter itu the dagen pendek. Dalam sangat panjang. Kalau setiap hari kedah kalau bahasa Inggrisnya every day. Every day. Itu every day. Ya, kedah itu every day. Tapi kalau dedakan itu days bahasa Inggrisnya. Daily. The days, ya the days. Every the day, setiap hari. The days in winter is short. Jadi hari-harinya bisa dipahami. The days in winter is short and the night is long. Kayak gitu ya. Jadi the days, ya beda ya. Kalau misalnya every day dengan the days beda. Kira-kira begitu mungkin pengertiannya Mande Ju. Ya, Bisa makasih dipahami? Mande. Bisa dipahami ya. Kalau misalnya iederdag itu every day. Every day. Kalau the dagen, the days ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi perbedaannya di situ. Ada lagi?
Iblis. Ya? Iblis. Apa? Iblis silakan gitu. Oh ya, Please, khrah. please. Maksudnya please. Itu yang Ah, mana itu? Maksudnya kalau mempersilahkan. Misalnya please, misalnya eh memohon itu bisa loh, please. khrah, Please bisa juga help me, please gitu. Kalau Inggris. bahasanya gini. Ah, Will me will helpen helpen. als u blieft. Ya. Tapi disingkat ini alsjeblieft itu kalau kita sering lihat AUB itu singkatan, alsjeblieft singkatannya begitu. Ya, iblis. Will je me helpen alsjeblieft? Tapi bisa juga ditulis itu bersambungan alsjeblieft. Tapi tulisan yang tadi adalah als All. u believe itu senang. Alsjeblieft ya, singkatan will you helpen kalau misalnya ditulis AUB itu artinya alsjeblieft. Jadi will you helpen. Lagi Kalau 5 apa menit itu lagi. Mandetati kan verlis itu kan tadi kan kehilangan ya. Iya, iya. Heeh. Oh, tapi bisa juga ya kalau orang kalah bisa juga ya kalau dalam pertandingan ya. Ya. Verlies, Saya verloren, lihat verlies. misalnya saya lihat baca Ajax verlies PSP. Ya, Bisa Ajax gitu ya. verlies tegen PSP, tegen. Ya, Ajax verlies. Oh, sering baca di mana tuh? YouTube. Pakai oke. Ajax verlies tegen melawan. Udah mainnya YouTube tiap hari. Iya ya. Jadi tegen itu Ajax verlies tegen PSV verlies melawan tegen. ya, tegen. Jadi karena pertandingan itu melawan. Lagi. Oh. Ini walaupun kita acak-acakan belajarnya, tapi ini saya memberi fasilitasi untuk bertanya dengan apa yang pernah kita pelajari. Karena ini kalau teori aja bosen ya kan, ini kan kita memberi kesempatan untuk kita berinteraksi ya. Jadi saya biarkan aja ini kalimatnya ini seperti ini. Jadi nanti kalau yang udah sesi 2 itu Mandetati jadi minggu 1 sampai ke 3 itu pelajaran dari awal gitu. Terus yang minggu keempat itu minggu keempat, minggu terakhir ya itu kita latihan sedikit teori baru atau teori yang lebih jauh ya lanjutannya. Jadi kita juga di minggu terakhir itu kita akan lebih banyak berinteraksi dan juga mempelajari gramatika yang sedikit berbeda, yang agak sedikit maju, karena itu belum selesai gramatika segitu, itu baru dasar banget gitu. Ya. Oke, saya ceritakan lagi, ini kalimat perintah itu selalu dalam bentuk stam, ya, dan juga kalimat tanya, ya. Kalimat tanya juga misalnya begini, ini kalimat tanya. Kalimat tanya kan bisa dibalikin ke depan atau memakai kata bantu kan, misalnya war. Ya, eet je goed bertanya. Itu artinya apa? Makan Anda makan yang enak. Apakah kamu makan bagus, maksudnya bukan enak ya. Eet je goed itu berarti apakah kamu makan tuh dengan sempurna gitu maksudnya gitu. Eet je goed gitu. kalau anak kecil ya. Beda kalau bilang lekker, bedanya dengan lekker? Eet je lekker? Lekker tuh ini enak. Lezat. Ya. Ya, ini bedanya gini. Eet je lekker maksudnya enak makan kamu. Nah, eet je goed? Sebentar. Eet je goed itu ya caranya ya. Oh. Ya, saya. Ya, boleh. Oke. Lekker bukan menyatakan cake lekker. Sayur lekker itu enak. Lekker. Ya, itu juga bisa untuk benda, bisa juga untuk gitu bisa kan? juga. Bisa juga slap je lekker. Jadi lekker itu enak bukan hanya untuk makanan saja. Sesuatu yang menyenangkan disebut lekker. Eet je lekker, slap je lekker.
Jadi bukan Tapi cake aja yang boleh lekker. nggak slap ya good? Slap je goed boleh, slap je Boleh. lekker. Jadi itu Slap pilihan. Slap Slap je lekker. goed, slap je lekker, boleh. Karena Oh, apa namanya tidak terikat dengan apa saja yang ditanyakan Oh, boleh jadi ya. lekker itu nggak spesial buat makanan ya? Enggak, iya, bisa bukan situasi spesial misalnya makanan. ya, ada juga yang misalnya mooi bagus, mooi weer. Cantik, perempuan cantik, mooie vrouw, tapi mooi weer, suasana udara yang bagus. Jadi ya tergantung apa yang ini. Jadi eat good menanyakan caranya misalnya. Eat good, apakah kamu makannya bagus, caranya dengan bagus. Eat lekker, apakah kamu makannya enak gitu. Hmm, Ada lagi? ik wil lekker. Goed. Kita tutup aja ya. Ya, Mande Karena Tati saya mau pergi kan? Udah mau jam pergi udah jam ya. 5 nih. Iya. Nah, tapi dekat kok. Saya mau sholat asar dulu terus ketemu. Oke ya, kita tutup. Mudah-mudahan Iya. apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Semoga apa yang dipelajari ini bisa nanti jadikan belajar terus untuk maju. Tapi saya senang kalian interaksinya bagus, bertanya itu jadi jadi menyenangkan. Saya sangat senang mengajar. Mudah-mudahan Anda juga senang belajar dengan saya karena itu adalah harapan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf lahir dan batin. Sebelum saya tutup ini, marilah kita bersyukur dan berdoa agar kita bisa dipertemukan kembali di minggu depan, hari Selasa, dan setelah itu kalau masih ada beberapa minggu lagi, 3 minggu kalau nggak salah ya. Jadi saya tutup, mohon maaf lahir dan batin. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Radio Gebu Minang, terutama kepada Bung Aspi yang telah selalu mendampingi kita dan juga kepada peserta yang mungkin ikut melalui Radio Gebu Minang. Jika acara ini masih terlalu cepat karena dasarnya belum dipahami, ada beberapa kemungkinan Anda bisa melihat di siaran-siaran terdahulu atau Anda bisa nanti mengikuti pada pelajaran yang akan saya sampaikan pada gelombang kedua, yaitu sama pada hari Selasa setiap jam 8 waktu Indonesia jam 8 malam waktu Indonesia Raya. Bagi mereka yang ingin mengikuti bisa menghubungi saya melalui email saya, mendaftarkan diri karena jika Anda ikut belajar secara aktif, Anda bisa ikut dengan Zoom ya. Sehingga bisa dikirimkan dan kami mempunyai WhatsApp group di mana di sana bisa berdiskusi dan mendapatkan materi dari saya walaupun secara langsung saya berikan persoalan atau saya berikan tips-tips yang bersangkutan dengan belajar bahasa Belanda. Ya, jadi itu adalah panggilan bagi mereka yang berminat untuk belajar bahasa Belanda dari dasar, dipersilahkan untuk mendaftarkan diri atau mengirim berita kepada saya melalui tativestov@gmail.com. Dan bagi mereka yang sudah menjadi anggota dari Radio Gebu Minang, mereka bisa menuliskan di sana ya. Dan saya juga menghimbau kepada pemirsa yang bersedia ingin bergabung dengan Radio Gebu Minang, silahkan di aplikasi ada app-nya ya, bisa di-download di sana. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie weer, inshallah, volgende week dinsdag. Oké? Goedenavond Dankjewel. allemaal. Graag gedaan.